wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang FRP Composite. Berikut nama anggota beserta videonya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai modifikasi untuk ketahanan komposit FRP. Yang pertama itu materi ini ada fungsionalisasi permukaan serat alam. Yang kedua modifikasi matriks polimer dengan bahan nano. Yang ketiga ada hibridisasi dengan serat sintetis. Dan yang keempat ada prospek modifikasi. Masuk ke slide yang pertama, yaitu fungsionalisasi permukaan serat alam. Jute, flux, hem, dan sisal adalah 4 serat pengikat utama yang dominan digunakan sebagai bahan penguat untuk komposit. Serat alami dapat menjadi alternatif menarik untuk serat sintetis karena serat sintetis biaya produksinya yang sangat tinggi, densitas yang lebih rendah, dan panjang serat individual yang lebih panjang. Berikut adalah pembuatan konvensional natural fiber reinforced composite dengan menggunakan natural fiber yang dicampur polimer metrik yang menjadikan FRP, yang dimana menggunakan treatment dengan fisikal dan kimia, yang menggunakan nanomaterial yang organik dan juga anorganik, yang mengakibatkan keuntungan mekanik yang menjadi lebih bagus, daya tarik yang lebih bagus, daya panas terhadap panasnya menjadi bagus, dan terhadap listrik juga semakin bagus. Kemudian hasil dari composite ini menjadikan high performance natural fiber reinforced composite. Berikut adalah sifat fisik dari serat natural dan serat lainnya. Yang pertama itu ada serat hem. Modulus elastiknya itu ada 35 sampai 65 GPa, tensile strength-nya 690 MPa, densitasnya 1,5 gram per cm kubik. Spesifik strength-nya itu ada 630 MPa gram per cm kubik. Berikutnya ada flex. Modulus elastiknya itu 30 sampai 70 GPa. Tensile strength-nya itu ada 400 sampai 1000 MPa. Densitasnya 1,4 gram per cm kubik. Spesifik strength-nya 300 sampai 600 MPa gram per cm kubik. Serat berikutnya ada jute. Modulus elastiknya 25 sampai 50 GPa. Tensile strength-nya 210 sampai 750 MPa. Densitasnya 1,3 gram cm per kubik. Spesifik strength-nya itu 320 sampai 600 MPa gram per cm kubik. Serat berikutnya ada serat enaf yang modulus elastiknya itu 53 GPa, tensile strength-nya 925 MPa, densitasnya 1,4 gram per cm kubik. Spesifik strength-nya itu 640 MPa gram cm per kubik. Serat berikutnya ada sisal. Sisal itu modulus elastiknya sekitar 10 sampai 20 GPa, tensile strength-nya 125 sampai 800 MPa, densitasnya 1,5 gram per cm kubik. Spesifik strength-nya itu 350 sampai 430 MPa gram per cm kubik. Serat berikutnya ada serat coir. Modulus elastiknya 5 GPa, tensile strength-nya 180 MPa, densitasnya 1,3 sampai 1,5 gram per cm kubik. Spesifik strength-nya 145 gram cm per kubik. Serat berikutnya ada serat bambu. Modulus elastiknya 12 sampai 16 GPa, tensile strength-nya 150 sampai 220 MPa, densitasnya 0,8 sampai 1,1 gram cm per kubik. Spesifik strength-nya 600 MPa gram cm kubik. Berikutnya ada serat cotton. Modulus elastiknya itu 6 sampai 12 GPa, tensile strength-nya 300 sampai 480 MPa, densitasnya 1,6 gram per cm kubik. Spesifik strength-nya 195 sampai 300 MPa gram per cm kubik. Serat berikutnya ada serat karbon yang modulus elastiknya 275 sampai 500 GPa, tensile strength-nya 3.300 sampai 4.000 MPa, densitasnya 1,4 sampai 1,7 gram per cm kubik.
Spesifik strength-nya itu 1710 MPa gram per cm kubik. Serat terakhir itu ada serat kaca yang modulus elastiknya itu 65 GPa, tensile strength-nya itu 2200 sampai 3550 MPa, densitasnya 2,5 gram per cm kubik, spesifik strength-nya itu 900 sampai 1300 MPa gram per cm kubik. Sudah banyak penambahan kimia dan tambahan fisik dalam pembuatan komposit ini. Tetapi dalam komposit ini masih banyak ditemui kekurangan. Akhirnya dengan pencangkokan nano yang menggunakan grafin diperoleh peningkatan sifat mekanik yang tinggi. Grafin telah menjadi perhatian bagi para peneliti karena sifat mekanik, sifat panas dan listriknya yang sangat bagus untuk dijadikan bahan penguat terhadap komposit polimer. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu modifikasi matrik polimer dengan bahan nano. Seperti pada modifikasi serat, banyak penelitian yang dilakukan tentang pencampuran komposit dengan bahan nano. Di antaranya dengan menambahkan epoksi yang diisi dengan karbon black dan ada juga penambahan titanium dioksida. Penambahan hanya sekitar 6%, tetapi mampu meningkatkan 12% kekuatan tarik dan modulus Young sebesar 23%. Lalu materi berikutnya yaitu hibridisasi dengan serat sintetis. Keterbatasan inheren serat alami seperti memiliki sifat mekanik yang lebih rendah dan daya serap air yang lebih tinggi membatasi penggunanya dibandingkan dengan komposit berbasis serat kaca dan karbon yang umum digunakan. Komposit hibrida yang terdiri dari 2 atau lebih serat dalam satu matriks dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan sifat komposit polimer diperkuat serat alami. Berikut merupakan contoh-contoh hibridasi serat alam dengan sintetis. Ada serat ijuk dengan serat kaca, serat kenaf dengan serat kaca atau karbon, serat hem dengan serat karbon, serat bambu dengan serat kaca, dan masih banyak lagi. Kemudian ada performa untuk komposit FRP. Untuk pengaplikasiannya sendiri digunakan pada bidang otomotif, konstruksi, packaging, dan juga untuk furnitur. Sedangkan untuk ketahanannya, komposit FRP bisa diperbarui, terus ramah terhadap lingkungan dan juga compostable. Kemudian untuk keunggulannya sendiri, komposit FRP itu harganya murah, terus prosesnya mudah, dan juga bahannya gampang didapat serta mudah untuk diperbarui dan dicari. Nah, untuk prospek modifikasi dari tinjauan di atas, jelas bahwa modifikasi permukaan serat alami dalam komposit dibenarkan untuk aplikasi rekayasa karena sifat mekaniknya. Namun, ada banyak tantangan dalam mengontrol dan meningkatkan sifat mekanik komposit FRP alami. Eksplorasi lebih lanjut juga diperlukan untuk modifikasi baru dalam kemajuan komposit FRP alami. Dengan kemajuan yang signifikan dalam ilmu material, dapat diasumsikan bahwa dalam waktu dekat, kemajuan ini akan membawa kita menuju peningkatan sifat komposit FRP alami, khususnya untuk aplikasi baru. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.